Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Bagi kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukis kontrol baris dalam SDGs desa. Seperti biasa pagi ini agenda kita adalah sarapan SDGs. Ini kita masih menunggu bergabungnya Gus Ivan karena ini belum bergabung. Semoga segera bergabung. Menarik, ini kita akan melanjutkan lagi penjelasan dari makna atau apa yang bisa dibaca dari data-data yang sudah dimasukkan di dalam lembar lembar RT ya kemarin ya kalau nggak salah data rukun tetangga. Ini memang Gus Ivan aja yang yang punya datanya, artinya yang bisa menerjemahkan. Sepertinya hari ini ada kendala teknis karena Gus Ivan ada tugas khusus. Ini baru saja saya mendapatkan informasi ini sedang proses perjalanan berangkat ke kantor, mungkin ada yang harus dikerjakan pagi-pagi ini di kantor. Jadi saya mungkin ingin sambil menunggu semoga nanti bisa bergabung Gus Ivan. Saya ingin menyampaikan update informasi tentang yang kemarin sempat kita lontarkan tentang bagaimana peningkatan kapasitas untuk legal drafting dan paralegal. Jadi alhamdulillah kemarin kita TV Desa diterima oleh Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dari Badan Pelayanan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Responnya luar biasa. Kita terlibat pembicaraan untuk kemudian membuat teman-teman dari Kementerian Hukum HAM tertarik, terutama untuk Pusat Bantuan Hukum dan Penyuluhan ini tertarik untuk mengikuti cara Gus Ivan
cara kapus datinnya Kemendes, yaitu akan membuat program setiap hari dari Senin sampai Jumat konsultasi dan penyuluhan hukum. Nah, memang ternyata banyak ditemukan teman-teman kepala desa atau perangkat desa kadang-kadang tidak kurang menguasai permasalahan hukum, sehingga ketika ada sedikit tekanan, ketika ada sedikit orang mengatakan apa dan seterusnya, mungkin LSM lokalan atau mungkin media-media yang cari-cari tahu sesuatu tapi dengan nada-nada tertentu, itu membuat mereka ketakutan atau tidak tahu cara menangani dan seterusnya. Itu ternyata juga dipahami oleh teman-teman dari Kementerian Hukum HAM, sehingga perlu ada penguatan. Itu satu. Yang kedua, bahwa kelompok keluarga sadar hukum itu juga terus dikembangkan dari dulu. Itu salah satu yang kemudian disampaikan mendukung program dari SDGs yang ke-16, yaitu tentang damai, tanpa kekerasan dan seterusnya. Nah, itu bagian yang menarik yang saya tangkap dari pertemuan kemarin, dan insya Allah dalam minggu depan akan ada agenda pembicaraan lebih jauh untuk kemudian bicara secara teknis program yang akan digelar bersama Kementerian Hukum HAM, dalam hal ini pusat pelayanan pusat penyuluhan dan bantuan hukum. Agenda tentang pelatihan legal drafting itu sangat mungkin mereka bantu secara langsung, tetapi kalau untuk paralegal memang ini perlu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal yang lain. Tetapi TV Desa juga sudah ada komunikasi dengan salah satu alumni universitas negeri yang sedang mengembangkan pusat layanan hukum. Nah, rencananya untuk pelatihan-pelatihan semacam itu, teman-teman dari alumni juga siap untuk kemudian memberikan dukungan. Kita masih menunggu gabungnya Gus Ivan, akan dipantau oleh tim admin kita. Sambil menunggu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol bincang-bincang santai, ada yang ingin dilontarkan, saya berikan kesempatan, tapi nanti kita langsung akan cut dulu kalau Gus Ivan sudah bergabung, karena memang ini sepertinya ada agenda luar biasa yang harus beliau siapkan. Silakan teman-teman, kalau ada yang tertarik untuk menyampaikan atau menanyakan atau melontarkan sesuatu, bisa disampaikan di forum ini sambil menunggu bergabungnya Gus Ivan. Silakan Resen, nanti kita bagikan kesempatan untuk open mic. Mas Mulia Rahmat, silakan open videonya. Posisi kamera, Mas. Ya. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah terkait tadi barusan pembicaraan masalah legal drafting atau paralegal. Memang kendala di lapangan itu yang sering kita jumpai, terutama BPD. Kalau BPD sebagai lembaga legislatifnya desa ya, kalau bahasa ini kan mereka harusnya terbiasa dengan produk hukum kayak peraturan desa. Sedangkan mereka
sangat minim pemahaman tentang legal drafting. Nah, makanya tugas dari pendamping salah satunya sebenarnya men-setting untuk melakukan pendampingan untuk biar mereka paham, tetapi kan tentu berproses. Kita pun pendamping harus mempunyai pemahaman sedikit tentang hukum, terutama Permendagri 111. Makanya ini jadi PR buat kita bagaimana teknisnya. Mungkin dengan adanya program kayak Zoom meeting kelas-kelas seperti ini bisa kita arahkan, kan. Walaupun saya terus terang tetap juga melakukan kayak pendampingan tentang bimbingan tentang produk hukum ini, karena saya juga dulu pernah ikut legal drafting. Dulu pusat studi hukum waktu itu tahun 2008 saya aktif di partai juga. Sampai 2003 sampai 2009 saya ikut di partai. Tentu kan ada pengalaman tentang sedikit tentang itu, jadi saya share. Cuma BPD kan pembekalannya dari pertama dari tugas dan fungsinya saja, mereka kadang-kadang masih belum optimal karena BPD baru harusnya kan membuat pelatihan, kan? Adanya pelatihan. Cuma karena pandemi kemarin kayak belum optimal pelatihan untuk BPD. Nah, jadi dengan adanya kelas-kelas ini, ya harapannya bisa terpenuhi. Itu mungkin sekedar sharing ya, Gus Koco. Kalau pertanyaan ya pertama kapan saya kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk itu, kemudian ya kapan kita penuhi, apakah kelasnya di Zoom atau ada apa dan lain-lain lah. Mungkin itu saja Gus Koco. Oke, terima kasih sudah bergabung ini Gus Ivan juga. Saya berikan respon sedikit. Satu, bahwa untuk agenda tentang itu kapan dimulai, kita akan segera, artinya minggu depan memang ada pembicaraan langsung teknis programnya. Insya Allah paling lambat ya awal bulan Oktober mestinya sudah mulai ada program dari program hukum di TV Desa hari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk kelas-kelas khusus memang kita juga sudah rencanakan, kita siapkan Desa Institute untuk menjadi ruang kelas, dan itu kita sudah ada pembicaraan dengan pusat layanan hukum dari salah satu kampus negeri yang kemarin kita sudah diskusikan, tinggal hanya masalah teknisnya dan penyusunan silabusnya. Jadi kalau di Desa Institute nanti sekedar pengen dapat ilmunya ya tinggal nonton aja, tapi kalau pengen dapat sertifikat bahwa Anda memahami tentang sesuatu, itu akan ada tesnya, akan ada ujiannya untuk kemudian mendapatkan sertifikat bahwa Anda sudah menguasai atau sudah mengikuti dan sudah sudah memahami tentang materi yang disampaikan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman sambil menunggu Gus Ivan. Ini Gus Ivan sudah bergabung. Selamat pagi Gus. Sudah bisa langsung bergabung atau masih ada agenda yang lain? Iya, selamat pagi Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ini tengah malam baru selesai, akhirnya paginya yang kena. Apa namanya? Silakan Gus. Ya, oke, jadi terima kasih nih Gus Koco. Rancangan pelatihan paralegal yang bisa segera kan. Saya sih kalau ngelihat kemarin nggak sampai sejam ada keputusan, mestinya tindakannya juga nggak akan lama-lama itu. Bisa langsung bulan ini atau minggu depan misalnya itu. Ini kayaknya kapus penyuluhan dan bantuan hukum ini kayaknya hampir sama kayak Gus Ivan, hampir sama kayak Prof Yudan. Jadi begitu ketemu ngobrol udah langsung oke. Oh, kalau
SDGs desa tiap hari, saya juga siap tiap hari. Oh, tapi perlu komitmen, Bapak harus ada. Oh, saya komit, saya tiap hari akan ikut. Kayaknya, insya Allah ini Gus, semoga berjalan lancar. Silakan Gus, lanjut. Ya, kemudian ya kalau perkembangannya kemarin dalam rapat gugus tugas ya, SDG desa itu dicek semua, jadi pertanyaan-pertanyaan awal itu tentang bagaimana rancangan RKPD, rencana aksi SDG desa itu sedang difinalkan oleh tim supaya bisa langsung masuk sampai ke level nasional atau pusat. Jadi rancangan rencana aksi SDG desa itu artinya memang hal-hal yang seperti pagi ini kita diskusikan, hal-hal yang jadi rekomendasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dan itu mencakup kegiatan mulai tahun depan sampai tahun 2030, dan itu kumulatif dari level desa, kemudian ke level kecamatan, lalu level kabupaten, provinsi, sampai pusat. Artinya bahwa apa saja kebutuhan desa dan apa saja yang harus dilakukan untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat itu sampai ke level nasional, sehingga tidak lagi berbicara yang agak ya tanpa basis data tapi menggunakan logika begitu, tapi nanti semuanya berbasis data gitu, dan itu sudah terakumulasi. Jadi kemarin saya menjelaskan ke banyak pihak bahwa ini bukan membuat sendiri, tapi sudah disediakan. Adapun hasil dari aplikasi itu memang masih bisa didiskusikan, sudah pasti itu. Yang penting adalah musyawarah apakah akan setuju menggunakan hasil itu atau kemudian ada beberapa penyesuaian sesuai dengan misalnya keuangan atau anggaran lokal dan sebagainya. Tapi penyesuaian hampir pasti tidak akan banyak. Dan memang sudah kita cek itu Gus, ada tim yang bagian mengolah data itu untuk level kabupaten saja. Untuk level kabupaten itu setiap kali satu titik olahan itu butuh waktu, ternyata memang kalau manual artinya tidak menggunakan aplikasi, itu sampai setengah jam lebih untuk satu titik. Yang kita bicarakan dari hari Kamis itu ada banyak titik atau pertanyaan kuesioner itu satu kuesioner kalau di kabupaten saja seperti itu. Maka mau tidak mau memang itu hanya untuk membuktikan bahwa mau tidak mau memang harus berbasis aplikasi, kemudian ada servernya yang kemudian menentukan itu. Nah, dan karena itu memang sampai tadi malam atau sebetulnya dini hari tadi itu dicek mana-mana saja yang sudah memungkinkan. Seperti biasa Gus Halim ingin memastikan supaya terutama yang 35 kabupaten yang ada untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim itu harus sudah disiapkan sebelumnya ya. Meskipun secara aplikasi sekali sudah siap, sebetulnya seluruh desa di Indonesia sudah bisa siap. Nah, kita kemarin sampai ke bagian pendidikan. Jadi ini untuk pendidikan sebetulnya sangat mudah. Jadi kemarin juga kami sampaikan sebetulnya analisis itu yang sifatnya harus diolah ulang dari berbagai tabel itu sifatnya untuk data-data yang
terpilah dan memang pemilahannya analitis. Jadi seperti apakah ada warga miskin ekstrim, bisa seperti itu pasti harus menggunakan analisis lanjutan. Gitu. Tapi kalau seperti sarana pendidikan ini sebetulnya rekomendasinya mudah ini. Yang pertama, yang bagian kolom kondisi bangunan. Kalau kondisi bangunannya itu rusak, sudah pasti itu rekomendasinya akan menyatakan supaya ada rehabilitasi terhadap bangunan. Kemudian soal pemilik ini menjadi penting karena di beberapa tahun terakhir ini bagaimana muncul pertanyaan bagaimana merehabilitasi pos PAUD, tapi itu sebetulnya bukan milik desa. Kemudian itu jadi perbincangan panjang apakah perlu didanai dana desa atau tidak. Memang persoalannya adalah apakah itu milik publik sehingga bisa dikelola publik atau dengan skema lain. Padat karya tunai desa ekonomi produktif memberikan skema bahwa bisa saja itu milik non publik, milik privat, tapi yang mengelola bukan desa gitu, tapi yang mengelola adalah BUMDes. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan demikian. Bisa pula misalnya kalau Gus Halim sudah menyampaikan semua yang berkaitan dengan ekonomi di desa supaya bisa didanai dana desa sebagai badan publik adalah BUMDes. Untuk yang sosial yang bukan ekonomi itu yang digulirkan adalah posyandu. Ya. Posyandu bukan sebagai meluaskan arti posyandu bukan hanya sebagai pelayanan kesehatan, tapi terutama benar-benar sesuai namanya. Jadi pos pelayanan terpadu bagi warga desa. Jadi tidak hanya kesehatan, tapi itu adalah lembaga kemasyarakatan di desa yang bisa digunakan oleh pemerintah desa untuk menjalankan berbagai hal yang sifatnya itu non ekonomi. Jadi sosial, terutama sosial, dan kemudian nanti ada aspek-aspek yang lain. Nah, jadi soal kepemilikan ini pentingnya untuk atribut untuk mengecek itu. Jadi kalau desa itu tidak ada misalnya belum ada PAUD yang dikembangkan oleh pemerintah desa, maka untuk PAUD yang dikembangkan oleh warga itu cara pengelolaannya seperti tadi supaya bisa didukung dengan dana desa. Kemudian jumlah guru dan murid ini untuk melihat perbandingan ini sesuai yang dibutuhkan oleh Kemendikbud Dikti. Jadi di situ melihat kalau satu rombongan belajar misalnya berapa orang dan sebagainya, ini tentu saja sangat dinamis sesuai keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian jumlah pegawai ini memang intinya ingin diketahui. Kalau sampai jumlah murid banyak, maka mestinya sudah mulai butuh pegawai yang banyak juga. Dan di sini ada dari level PAUD, kemudian TK, kemudian SD dan SD luar biasa kalau ada, SMP, kemudian SMP luar biasa, SMA, kalau SMA juga ada SMA luar biasa dan SMK seperti itu. Sampai ke sekolah-sekolah agama, kemudian pemberantasan buta huruf. Jadi kalau istilah Prof. Yoyon ini dari pendidikan formal sampai pendidikan non formal. Makanya di situ ada kursus, kemudian ada kegiatan kejar paket A dan sebagainya. Jadi intinya adalah melihat kegunaan. Kenapa kemudian ada kursus masuk di sini gitu. Kalau itu memang dibutuhkan, maka memang harus dikembangkan juga. Jadi kalau intinya kalau warga membutuhkan, mestinya pemerintah desa ikut mendukung supaya peningkatan kapasitas itu dari warga desa itu bisa berkembang. Bahkan kalau istilah dari
Amartya Sen tidak hanya peningkatan kapasitas, tapi peningkatan kapabilitas. Jadi bukan hanya kelihatan real di lapangan, tapi juga apa yang terpendam. Jadi potensi dengan pengetahuan itu juga ditingkatkan. Makanya sekarang ada sebagian model tes itu adalah tes untuk melihat kapabilitas. Se-Indonesia itu melihat kapabilitas jika orang atau lulusan SMA ini akan diterima perguruan tinggi, apakah dia akan tahan dengan berbagai tekanan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi ada tidak hanya kapasitas, tapi juga kapabilitas. Dan di desa juga sama demikian. Makanya contoh yang paling mudah ya, kalau kemudian ada layanan peningkatan kapasitas paralegal bagi desa, yang kalau kita lihat dari jajak pendapat itu perangkat desa juga menempati persentase kebutuhan yang tinggi dari jajak legal, dari jajak pendapat di TV desa itu. Artinya kan memang desa membutuhkan. Jadi perangkat desa, kemudian tenaga pendamping profesional itu jelas membutuhkan pelatihan paralegal. Maka siapapun yang mendukung itu ya harus ikut serta mendukung pelatihan seperti ini. Dan kita tahu salah satu sumber untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan desa ya memang harus peningkatan kapasitas. Nah, kemudian di bagian kesehatan ini juga ada jenis dari sarana kesehatan, kemudian bagaimana komposisi dari tenaga kesehatan. Mengapa ini menjadi penting? Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dari kuesioner-kuesioner desa yang lain yang kemudian digunakan untuk penyusunan indeks-indeks tentang pembangunan desa. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa harus ada tenaga kesehatan medis maupun dokter, bidan yang harus tinggal di desa. Jadi bukan hanya yang melayani di desa, tapi yang harus tinggal di desa. Karena dari sisi anggaran mudah, tapi membuat tenaga kesehatan itu agar bisa tinggal di tiap desa di Indonesia itu sulit. Karena memang jumlahnya terbatas. Jadi jumlah dokter dibanding yang bisa tinggal di desa-desa itu lebih terbatas lagi. Makanya usulan dari daerah dan dari desa, bagaimana kalau yang dilihat bukan tinggal di desa, tetapi ada tenaga medis yang melayani desa secara kontinu. Jadi melayani desa secara kontinu, tidak harus tinggal di desa, tapi toh hasilnya sama, yaitu hasilnya adalah bahwa desa mendapatkan atau warga desa mendapatkan layanan kesehatan maupun layanan medis. Jadi rumah sakit, kemudian puskesmas yang ada di luar desa gitu, atau mungkin desa di mana di situ ada puskesmas, maka di situ kita akan mulai bisa melihat indikasi apakah ada tenaga kesehatan yang datang ke desa. Nah, kalau sampai ini kosong, dokternya kosong, jadi ada tempat praktek dokter, poskesdes dan polindes. Ini kan kalau poskesdes, polindes, kemudian posyandu, di situ ada dokter atau bidan tenaga kesehatan yang datang kontinu, kan akan terisi. Jadi kalau semuanya itu yang di dalam desa tidak terisi, dari posyandu, polindes, poskesdes sampai ke puskesmas, kalau khusus puskesmas adalah jika di desa itu, di RT itu
ada puskesmas. Jadi kalau sampai nanti hitungannya desa ini di dalam kumulasi RT di satu desa itu sama sekali tidak ada, maka rekomendasinya adalah untuk menyediakan dan menganggarkan, berarti ya, menganggarkan dokter dan tenaga medis supaya bisa melayani warga desa yang ada di desa. Jadi indikasinya seperti itu, sehingga akan lebih real untuk melihat bukan selalu harus tinggal di desa, tetapi tenaga kesehatan dan tenaga medis itu memang melayani desa. Kemudian kejadian luar biasa ini yang artinya memang kalau pertanyaan di individu adalah pertanyaan apakah setahun terakhir menderita penyakit-penyakit tersebut gitu ya. Tapi kalau pertanyaan di level wilayah itu adalah apakah wilayah ini secara umum warganya banyak terkena penyakit. Karena itu istilahnya kemudian adalah kejadian luar biasa. Ini bisa pandemi, bisa endemi seperti itu. Jadi kejadian luar biasa untuk merujuk bahwa apakah di RT ini sebagian besar penduduknya itu kemudian, atau kadang-kadang tidak sebagian besar, karena kadang-kadang kalau sudah lebih dari 20% penduduk itu menderita penyakit bersama-sama, itu dianggap sebagai kejadian luar biasa. Jadi di sini untuk melihat di penyakit pada level wilayah, bukan penyakit yang diderita orang per orang. Nah, ketika di wilayah ini ada kejadian luar biasa, maka kemudian di situ ditunjukkan sebaiknya apa yang harus dilakukan. Sudah pasti setiap kali ada kejadian luar biasa muncul di sini, maka rekomendasinya tentu saja harus ada penanganan. Dan penanganan itu setelah kita belajar dari COVID-19, penanganan bisa medis dan bisa penanganan yang sifatnya sosial dan penanganan budaya. Penanganan sosial berarti artinya ada gotong royong, penguatan interaksi antar warga, terutama yang sedang menderita penyakit gitu. Dan pendekatan budaya itu untuk menggunakan hal-hal yang sifatnya misalnya religi dan adat untuk lebih menguatkan, atau sekarang istilahnya bukan menguatkan psikologi tapi menguatkan imun dari penderita tersebut. Jadi rekomendasinya kalau di awal tahun, jadi lazimnya rekomendasi di dalam aplikasi yang lain, tempat-tempat yang lain, itu sifatnya sepenuhnya medis. Tetapi sekarang kita mengetahui paling tidak ada 3 dimensi rekomendasi untuk pandemi, yaitu medis, sosial, dan budaya. Nah, di sini ada hal-hal yang sifatnya meskipun pandemi, tapi lazimnya tidak sepanjang tahun. Misalnya diare, kemudian demam berdarah, ya, kemudian campak. Tapi kalau malaria itu sifatnya sampai ke endemi, karena dia diderita warga di satu RT ini sepanjang tahun. COVID tidak sepanjang tahun, tapi hepatitis tentu saja sepanjang tahun. Difteri, chikungunya, leptospirosis, kolera ini tidak sepanjang tahun, tapi gizi buruk itu sepanjang tahun. Nah, gunanya kalau sampai sepanjang tahun, maka artinya memang penanganannya harus pemberian obat kontinu, yang beda dengan pandemi-pandemi yang sifatnya tidak sampai sepanjang tahun. Kemudian dalam hal agama dan sosial budaya, ini sebetulnya sifatnya pengecekan. Jadi jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial masih ada. Membandingkannya adalah jumlah warga RT yang mendapatkan asuransi itu dibagi total warga
terdata. Jadi kalau problem untuk ketenaga kerjaan, dan dengan demikian rekomendasinya adalah untuk kesehatan, maka harus seluruh warga sisa yang belum dapat itu supaya mendapatkan jaminan sosial kesehatan. Untuk ketenaga kerjaan adalah seluruh warga yang bekerja di RT itu harus mendapatkan jaminan sosial ketenagaan. Posisi hari ini tidak semudah seperti posisi jaminan sosial kesehatan. Jaminan sosial kesehatan itu otomatis kalau misalnya mendapatkan DKS, maka dia akan mendapatkan jaminan sosial kesehatan, mendapatkan kartu Indonesia Sehat. Sementara ketenaga kerjaan tidak demikian. Kalau tidak ada aspek-aspek legal, lebih sulit untuk mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Namun, target dari SDGs dari level global nasional itu sudah memastikan jaminan sosial ketenaga kerjaan harus dimiliki oleh setiap warga yang bekerja. Kemudian tempat ibadah seperti sudah kita diskusikan di kuesioner individu, ya, itu berkaitan terutama dengan kosmopolitanisme wilayah. Jadi kalau tempat ibadahnya itu lebih dari satu untuk mengindikasikan peluang-peluang munculnya toleransi, ya, di dalam jadi ini satu pun tempat ibadah tidak sampai ke atau tempat-tempat ibadah yang bisa, misalnya seperti musola, mestinya tiap RT ada gitu. Tapi kalau sampai tidak ada berarti ada kemungkinan semacam ada ya, harus dicek lebih dulu apakah ada aspek yang bersifat krusial untuk dilihat sampai tidak ada satupun tempat ibadah atau ada di sana. Demikian juga situs cagar budaya. Ini situs cagar budaya itu memastikan bahwa SDG desa ke-18 itu tetap terjamin, ya, tetap berlanjut. Jadi kalau sampai ada situs cagar budaya seperti ditemukan oleh Clifford Gates di tahun 50-an akhir, ada 13 pengikat wilayah desa. Dan salah satu pengikat wilayah desa itu adalah situs budaya. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti tempat ibadah, kemudian situs cagar budaya ini memiliki arti sosial dan arti budaya bagi warga. Arti sosial itu artinya memastikan supaya warga lebih banyak berinteraksi secara personal dan kemudian dengan rasa-rasa kemanusiaan seperti itu. Juga berkaitan dengan interaksi budaya warga. Ada rasa nyaman, ada rasa bahwa ini tempat saya seperti itu. Jadi makanya ada pertanyaan tentang situs cagar budaya. Demikian juga kalau sampai ada keberadaan suku terasing. Ini istilah suku terasing mungkin juga ada yang tidak serak gitu. Tapi ini istilah teknis saja. Istilah teknis untuk menyatakan ada suku yang memang dia harus hidup nomaden misalnya gitu, atau dia harus berpindah-pindah, atau dia harus tinggal di wilayah yang tidak bisa bermigrasi ke wilayah lain karena itu wilayah dianggap memiliki akar kuat. Jadi kalau sampai ada memastikan bahwa ini di tracing, kalau ya, itu tetap memiliki hak untuk dilayani, ya. Tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan
sosial, kemudian budaya, ekonomi, tergantung kebutuhan dari warga yang termarginalkan seperti ini. Jadi gunanya seperti itu. Artinya begitu di sini ada sekian keluarga, sekian jiwa, maka rekomendasi yang akan muncul adalah supaya tetap menyediakan layanan bagi suku terasing ini. Ruang publik kita ketahui seperti biasa, ruang publik gunanya supaya ada interaksi sosial antar warga desa, dan di sini adalah warga RT yang di situ akan menguatkan kohesi sosial yang ada di RT itu. Makanya perlu muncul dan kemudian dikelola bersama-sama oleh RT setempat. Kemudian kearifan lokal ini menurunkan dari level desa. Kalau di kuesioner di tempat lain itu level desa. Kalau di sini karena sifatnya itu kewilayahan, maka sampai ke level RT. Nah, ada berbagai kearifan lokal atau adat ini yang memang harus dikerjakan bersama-sama, dan itu bisa dikerjakan pada level RT. Jadi sama-sama kalau ada adat kehamilan, maka warga satu RT datang ke keluarga tersebut kemudian menjalankan kegiatan atau ritual untuk adat kehamilan. Begitu juga untuk kelahiran. Jadi ini sebetulnya kalau dalam antropologi yang sering kita sebut rites of passage ya. Jadi ritus kehidupan dari lahir sampai kemudian meninggal. Jadi hamil, lahir, kemudian kerja, kemudian menikah, kemudian akhirnya sampai ke meninggal. Jadi kalau semua ini ada, ritus kehidupan itu, sebetulnya kita yakin di RT tersebut itu warganya merasa nyaman. Karena ada ritus budaya, ada kearifan, ada kegiatan budaya yang muncul dari kehamilan, kelahiran, kemudian perkawinan sampai meninggal. Nah, kalau ini sudah mulai tidak ada di RT itu, nah itu apalagi semuanya tidak ada, gitu kan, itu sudah mulai perlu ada rekomendasi apa penggantinya, apa pengganti dari ketiadaan ritus-ritus budaya, ritus-ritus kehidupan dari hamil sampai kemudian lahir dan meninggal kembali. Gitu. Karena kalau tidak ada seperti ini, kalau tidak terbiasa dengan hidup individualis gitu, individualis gak sepenuhnya buruk, tapi itu tentu saja ada aspek-aspek lokalnya. Jadi kalau tidak terbiasa dengan hidup individualis, kalau tanpa ritus bersama, itu mengesarakan warga, wilayahnya itu individualis, maka ritus itu bisa dirasakan menghambat. Tapi sebaliknya, kalau desa dalam hal ini RT yang ada di desa, yang lazimnya itu membutuhkan ritus-ritus seperti ini, kalau sampai ini kosong semuanya, maka rekomendasinya tentu saja untuk melihat pengganti terhadap rasa kebersamaan warga. Nah, kira-kira rekomendasinya akan seperti itu, bahwa itu munculnya karena kalau sampai pertanyaan, kalau di dalam kuesionernya Gus Franky ini 1407 ini, kalau sampai kosong semua, maka akan perlu rekomendasi seperti itu. Kemudian lembaga keagamaan, ya, ini dilihat dari sisi fisik dan dari sisi lembaga. Jadi ada beberapa pertanyaan terhadap kuesioner untuk kegiatan yang lain itu, bagaimana kita akan mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Apakah mendukung orangnya ataukah mendukung fasilitasnya. Nah, karena itu kemudian muncul di dalam SDG desa itu berkaitan dengan orang,
dan berkaitan dengan fisiknya. Ya. Apakah fasilitasnya ada atau tidak, rusak atau tidak. Saya kira kita sama-sama tahu kalau itu ada lembaga keagamaan, kemudian ada fasilitas yang rusak, maka rekomendasinya tentu saja untuk memperbaiki itu. Dan lembaga keagamaan ini juga bersifat ada pengurus dan anggota. Jadi ada lembaga tapi tidak ada pengurus dan anggota, kita yakin lembaga itu sedang tidak aktif. Seperti itu. Lembaga ada pengurus dan anggota, tetapi fasilitasnya rusak, maka yang perlu didukung adalah untuk rehabilitasi atau rehab fasilitas yang ada. Nah, kenapa sampai perlu ada nama lembaga keagamaan? Ini karena memang untuk dukungan terhadap fasilitas terutama ya. Dukungan terhadap fasilitas yang diberikan oleh pihak-pihak dari atas desa. Jadi seringkali membutuhkan nama, kemudian lokasinya. Kemudian sama lembaga kemasyarakatan. Jadi semua lembaga itu ada melihatnya berapa lembaga, kalau lembaganya terbagi atas kelompok-kelompok, berapa kelompok yang ada di RT itu, ada pengurus dan anggota atau tidak. Kita tahu tadi pengurus dan anggota itu jumlah, kalau di situ sampai tidak terisi tadi, indikasi untuk menyatakan ya, bahwa sedang tidak aktif. Sebetulnya secara konseptual yang namanya lembaga kemasyarakatan itu adalah kegiatan antar warga yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, kalau sampai munculnya di dalam RT itu artinya memang ada lembaga itu. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, mestinya di RT itu tidak akan diciptakan posyandu misalnya seperti itu. Kalau tidak ada kebutuhan, maka antar RT di satu desa tidak akan menciptakan poskesdes. Jadi yang namanya lembaga itu diciptakan memang tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan. Jadi kalau sampai muncul lembaga, itu artinya ada kebutuhan itu dalam masyarakat. Tapi kalau tidak ada pengurus dan anggota, artinya masyarakat butuh, tapi di situ tidak bisa mengelola. Ada kesulitan untuk mengelola. Jadi ada lembaga menunjukkan kebutuhan, tidak ada pengurus dan anggota, itu mengindikasikan memang ada problem dalam pengelolaan. Kemudian fasilitas yang rusak itu menunjukkan ada problem berkaitan dengan fisik ya, berkaitan dengan fisik atau fasilitas bagi lembaga. Kalau secara konseptual lembaga itu kebutuhan yang dicari manusia dengan cara saling berhubungan antara manusia. Itu kalau hewan disebut insting, kalau kita menggunakan sebagai lembaga gitu. Dan lembaga itu selalu membutuhkan alat, instrumen. Dan instrumen dari lembaga itu adalah fasilitas. Nah, ketika fasilitasnya rusak, maka pemenuhan lembaga menjadi sulit juga. Makanya kira-kira logikanya seperti itu, dan kemudian rekomendasinya apakah perlu penguatan aspek sosialnya karena tidak ada pengurus dan anggota, atau rekomendasi untuk rehab fasilitas karena fasilitas yang ada itu rusak seperti itu, atau apalagi tanpa fasilitas, karena kalau tanpa fasilitas ya lembaganya tidak akan jalan. Nah, kemudian keamanan. Mengapa keamanan menjadi penting? Karena dari satu kajian global yang disebut transformasi besar atau Great Transformation, dan di situ salah satu yang dilihat adalah ternyata semakin masyarakat itu maju, maka hubungan antara orang itu lebih banyak berbasis interaksi yang setara daripada interaksi yang sifatnya bersifat menekan, wewenang yang menekan.
dan interaksinya itu lebih banyak kerjasama daripada interaksi itu konflik. Wilayah-wilayah yang lebih cepat maju itu interaksinya itu interaksi yang aman seperti perdagangan. Tapi untuk masyarakat yang memang dinamika untuk semakin majunya itu lambat, maka di situ juga ditandai dengan apakah itu wewenang yang menekan atau adanya konflik. Makanya di sini ada pertanyaan khusus tentang keamanan. Ini juga pertanyaan yang tadinya di level desa, karena kini wilayah, maka kemudian turun ke level RT. Dan misalnya musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintahan desa menjadi lebih dan mana yang tidak aman. Dan RT yang tidak aman tentu saja rekomendasinya adalah kegiatan keamanan itu diletakkan di RT tersebut karena memang tidak aman. Nah, beberapa penyebab utama ketidakamanan, ya, perkelahian massal, perkelahian yang sifatnya lebih dari 2 orang begitu secara konseptual, ya, itu ini adalah dulu ada kajian-kajian dari para antropolog yang ada di desa sejak tahun 60-an gitu. Jadi penyebab utama ya, termasuk lahan, kemudian kekuasaan, selalu muncul ketegangan menjelang pemilihan kepala desa gitu. Kemudian asmara, ya, jadi kalau hitungan secara kuantitatif, perceraian di desa dari sisi persentase tidak pernah naik dan turun secara drastis. Jadi dari dulu juga banyak, lebih dari 50%, sekarang juga sama. Gitu. Dan ini sering jadi permasalahan di desa menurut para antropolog sejak lama. Kemudian ideologi sebetulnya ini sempat menjadi masalah yang sangat kuat di desa pada di desa kita ya, tahun 50-an sampai awal 60-an. Dan kalau kita lihat perkelahian massal untuk setelah reformasi, kembali lagi ke ideologi dan agama, ya, kepercayaan. Kemudian keramaian, kali ada konflik karena sedang ada organ tubuh ketidakpuasan atas berbagai layanan kejadian, jumlah luka dan tewas. Kemudian apakah ada penyelesaian dan siapa yang menjadi pendamai. Jadi kejadian, ya. Maka sudah pasti di situ akan ada pertanyaan lebih lanjut, apakah ada penyelesaian atau tidak. Jadi ada kejadian, tapi sekaligus apakah ada mitigasi. Apakah ada mitigasi? Ini jumlah konflik di data lain di level desa itu desa yang ada konfliknya, dan biasanya pendamainya ternyata kalau dari kuesioner yang lain itu menunjukkan aparat keamanan dan aparat pemerintah. Jadi ada kita tahu di dalam SDG desa ke-18 salah satu indikatornya itu apakah jika terjadi konflik yang menjadi pendamainya, ya, itu apakah tokoh masyarakat dan tokoh agama atau bukan, gitu. Kalau secara nasional dari data di tempat lain itu saat ini justru bukan itu. Yang paling dominan pendamainya adalah aparat keamanan dan kemudian aparat pemerintah. Apa sih implikasinya? Kalau lebih banyak tokoh masyarakat dan tokoh agama, itu
penyelesaian terhadap konflik atau perkelahian massal ini mungkin lebih bisa dirasakan dan lebih dirasakan nyaman oleh warga yang sedang berkonflik gitu, karena di ada aspek budaya dan aspek konseptual aparat keamanan misalnya bersifat memaksa. Tokoh masyarakat dan tokoh agama itu tidak bisa sepenuhnya memaksa. Jadi sebetulnya gunanya seperti itu. Kalau sampai ada konflik atau perkelahian massal, maka rekomendasinya tentu saja harus ada mitigasi gitu. Tapi kalau sampai ada mitigasi, dicek siapa yang melakukan mitigasi. Nah, kalau melakukan mitigasi, maka dicek apakah itu adat dan agama atau di luar itu. Karena kalau bukan adat dan agama, ada kemungkinan gitu. Sifatnya itu sangat memaksa. Kemudian di sini adalah perkelahian antar kelompok masyarakat, antar desa dengan aparat keamanan. Ya. Antara aparat keamanan suku. Dibedakan antara perkelahian massal dengan kriminalitas yang kemudian disebut sebagai tindakan kejahatan. Di sini juga sama. Apakah ada kejadian itu dan apakah selesai ditangani. Jadi algoritmenya kalau ada kejadian dan sudah selesai ditangani, berarti ada kapasitas lokal untuk menangani itu. Tapi kalau sampai kasus yang ditangani lebih rendah dari jumlah kejadian, maka berarti perlu ada rekomendasi untuk penanganan. Kemudian untuk kegiatan warga yang lainnya ini berkaitan dengan ya pertama keamanan. Jadi kalau sampai tidak ada kegiatan warga untuk keamanan, nanti akan muncul rekomendasi supaya ada kegiatan warga. Kemudian kalau fisiknya, apakah ada pos kamling dan ada pos polisi, ya terutama pos kamling. Kemudian di samping itu apakah ada mekanisme untuk menjaga keamanan, baik itu dalam arti ada pelaporan tamu, ini ditekankan oleh Gus Halim berkali-kali, perlu ada pelaporan tamu, kemudian selain itu tentu saja siskamling. Kemudian ini bunuh diri, kemudian tempat untuk berkumpul anak jalanan, ini persoalan-persoalan yang kalau di Kementerian Sosial dianggap sebagai persoalan sosial gitu. Jadi bunuh diri, anjal, anak jalanan, kemudian tempat mangkal gelandangan atau pengemis, serta pekerja seks komersial. Ini menarik, ini ada kuesioner tentang desa yang fokus dari bunuh diri dan pekerja seks komersial ini lokusnya berbeda-beda, sehingga rekomendasi penanganannya berbeda-beda. Pernah masuk di aspek kriminal, pernah masuk di aspek masalah sosial, pernah masuk di aspek hiburan gitu. Jadi itu membuat rekomendasinya berbeda. Kalau rekomendasi di kriminal, maka yang menangani adalah aparat keamanan. Ketika di hiburan, yang menangani adalah pajak lokal supaya bisa memajaki. Ketika itu masuk di masalah sosial, maka yang menangani terutama adalah lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Saya kira seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Ini mohon maaf, ini memang pagi-pagi harus sampai ke kediaman beliau segera ini. Ya, begitu Gus. Siap. Itu masih ada berapa angka lagi itu? Tadi sudah sampai 19. Masih ada berapa lagi, Gus? Angkanya? Kalau untuk RT sudah selesai. Hah? Untuk RT sudah selesai, Gus. Oke. Untuk RT sudah selesai, ya. Oke, berarti nanti kita bisa segera untuk
rapikan untuk kebutuhan tayangan-tayangan pendeknya. Oke, terima kasih Gus Ivan untuk waktunya, luar biasa. Walaupun mungkin audionya tadi sempat putus nyambung, tapi saya yakin teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan kita akan ada di sarapan SDGs Desa untuk episode-episode selanjutnya dengan topik-topik yang lainnya. Sampai di sini sarapan SDGs Desa kali ini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kentul baris. Salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Lupis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.